digital marketing is fun ya. Nah sebelum saya menjelaskan kita kenalan dulu. Oke sebentar saya akan share screen saya. Udah kelihatan ya? Jadi teman-teman, konten kita namanya adalah digital marketing is fun. Kenapa digital marketing is fun? Karena saya banyak sekali melihat ya orang-orang zaman sekarang itu kayaknya kalau belajar digital marketing kayaknya stres banget ya kan. Terus kayaknya bingung, terus mau jualan online bingung, mau promosi online bingung gitu kan. Nah itu jangan dibawa bingung teman-teman ya, tapi dibawa fun aja, dibawa menyenangkan gitu. Nah tapi funnya di sini pun bukan cuma sekedar fun, tapi ada singkatannya. Nah singkatannya apa? Saya akan jelaskan berikut ini ya. Tapi sebelumnya kenalan dulu. Tadi teman-teman sudah kenalan, ya, sekarang waktunya saya berkenalan. Perkenalkan nama saya Juanda Rokalim. Ya saat ini saya adalah founder dari Kavling Solusi Digital. Kavling Solusi Digital ini adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan ya. Dan saya juga CEO dari PT Panca Sinergi Kreasi Jaya dengan brand minuman Sweet Escape. Terus saya juga ada certified trainer, digital marketer, dan saya sudah menulis dua buku. Buku pertama saya adalah Digital Marketing in Action yang warna biru, dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Dan buku kedua saya adalah Naked Sales ya. Itu saya tulis bersama dengan 17 praktisi penjualan lainnya. Saya juga sudah menerbitkan satu buah ebook ya. Jadi kalau tadi teman-teman bilang, kok kalau saya jualan jasa gimana ya, saya nggak punya produk. Jangan salah teman-teman, jasa itu kita bisa bikin jadi produk ya, produk digital. Ya, jadi saya juga sudah jualan ebook Ghost Kitchen ini dari sekitar bulan apa ya, bulan Maret kalau nggak salah ya, dari bulan Maret sampai sekarang itu juga hasilnya sangat lumayan ya. Dan saya juga baru saja melaunching sebuah game card pada bulan Agustus ini, Digital Marketing is Fun ya. Nah dari sini kita akan bahas materi tentang digital marketing is fun-nya ini. Oke. Nah jadi teman-teman ketika nanti teman-teman mau bagaimana sih caranya untuk mendapatkan banyak klien dengan menggunakan digital marketing. Nah kalau misalnya teman-teman hanya berpatokan dengan saya mau jualan jasa saya di mana, di Fiverr, terus mau jualan jasa saya di mana, di 1000 Lancer atau di mana gitu ya. Nah itu hanya kalau teman-teman hanya mengandalkan satu platform itu, maka kemungkinan besar teman-teman akan kayak waiting for Godot gitu, akan menunggu sesuatu yang lama banget, ya kan? Nah kalau teman-teman mau lebih meningkatkan, ya pakai formula ini teman-teman, fun, ya. F yang pertama adalah formation. Jadi teman-teman harus tahu formasi apa ataupun strategi apa yang ingin teman-teman pakai untuk memboosting promosi Anda ya. Misalnya kalau ini ada sebuah permainan, kalau saya selalu mengandaikan digital marketing itu seperti sebuah permainan teman-teman ya. Jadi Anda tidak bisa hanya mengandalkan superstar ya. Contoh Anda cuma kalau ini kita permainan sepak bola, Anda nggak bisa cuma mengandalkan Ronaldo doang atau Anda nggak bisa mengandalkan Messi doang ya. Tetap Messi sama Ronaldo kalau dia main sendiri lawan 11 orang keok juga ya. Nah Anda harus membuat ini sebagai suatu formasi ya, dari goalkeepernya, backnya, pemain tengahnya, dan penyerangnya seperti apa teman-teman. Nah kalau misalnya nih sekarang Anda coba lihat ke dalam sosial media Anda coba lihat ke dalam website Anda coba lihat ke dalam platform yang Anda mainkan sekarang. Nah kalau tampilannya masih seperti ini, ya artinya tempat bermain Anda masih berantakan, tempat bermain Anda masih kotor, saya melihat banyak sekali yang latah, dalam arti dia cari coach, cari mentor, dia cari itu, tapi yang dibenerin cuma lapangannya doang ya yang dibenerin cuma lapangannya doang teman-teman. Artinya apa? Dia lihat nih kok di Instagram dalam bentuk karusel bagus banget ya, ikut bikin karusel. Terus ada orang yang bilang, feed Anda harus didesain yang semenarik mungkin, seedukatif mungkin, dan lain-lain. Wah, ikut semua dengan desainnya sendiri, bagus, dan segala macam. Dan akhirnya setelah dicoba 3-5 bulan, nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena yang dibenerin cuma tampilannya doang, teman-teman. Ya.
dalam arti ya lapangan bermainnya doang yang teman-teman perbarui gitu loh ya, yang tadinya jelek sekarang bagus banget. Permasalahannya adalah di lapangan tersebut tidak ada transaksinya, tidak ada yang bermain, tidak ada kesebelasan lawan, tidak ada kesebelasan kita, terus juga tidak ada yang jualan, sehingga perputaran ekonominya nggak ada di lapangan tersebut, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau membuat ini bisa menghasilkan buat teman-teman, Anda harus memikirkan bagaimana cara meramaikan lapangan Anda. Oke? Nah, kenapa seperti itu? Karena yang teman-teman lihat itu seperti ini, yang digital marketing itu seperti iceberg. Yang teman-teman lihat itu memang, oh enak banget ya, dia kok kayaknya kerja dari rumah dapat kliennya banyak banget ya. Oh, sosial medianya kok followernya banyak ya. Oh, akunnya udah verified ya. Wih, like-nya dia sekali post banyak banget. Oh, dia dapat duit banyak dari online gitu. Itu cuma atasnya doang gitu. Yang teman-teman nggak lihat adalah apa yang dia kerjakan, bagaimana relationship-nya dia, bagaimana dia mencapai target, konten strategi, networking, strategi, monetary investment, expertise, ataupun time-nya, ya. Nah, ini yang teman-teman nggak lihat, oke? Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman berbicara tentang digital marketing, sebenarnya itu banyak banget faktornya ya. Ada yang branding, ada yang sosial media, content marketing, email marketing, video production, SEO, web design, app development, dan search engine marketing. Nah, ini kita bisa mainin semua sih. Ya, Anda sama seperti pemain sepak bola lah. Kalau di dalam sebuah permainan sepak bola kan ada 22 pemain, nggak semuanya Anda turunin bareng-bareng gitu. Anda pilih 11 pemain yang paling bagus ya, kemudian Anda mainkan dan 11 yang lainnya menjadi cadangan Anda, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman coba Anda pikirkan kira-kira dari formasi seperti ini siapa yang akan menjadi goalkeeper-nya ya. Terus setelah Anda misalnya konten ini menjadi goalkeeper-nya, bolanya ingin disampaikan kemana? Apakah ke YouTube, apakah ke Facebook, ataukah ke Instagram ya. Setelah dari YouTube, Facebook, dan Instagram ini Anda mau arahkan klien Anda itu kemana? Apakah Anda mau arahkan ke website atau Anda mau arahkan ke WhatsApp ya. Nah, setelah ini Anda mesti tahu kira-kira strategi penyerangan Anda tuh seperti apa. Apakah Anda mau memakainya secara organik atau mau menggunakan ads ya. Nah, dua ini beda teman-teman karakteristiknya. Kalau Anda memakai penyerang secara organik, ini slow banget dia. Pelan banget growth-nya ya. Jadi kayak tadi saya bilang, sudah 3 bulan, 5 bulan itu kayaknya belum berasa hasilnya gitu. Teman saya ketika membuat konten YouTube itu 40 konten pertama ya, 40 konten pertama itu sepi pengunjung teman-teman. Tetapi setelah konten ke 41 sampai 80 itu naiknya kencang banget sampai akhirnya dia sudah punya ratusan ribu subscriber ya. Itu kalau kita mau mencari secara organik. Tetapi kalau Anda mau menggunakan ads ya, ads itu adalah ya tipenya penyerang cepat ya. Tetapi ads ini juga tergantung dari budget Anda. Nah, jadi ini plus minus. Anda mau pakai organik atau Anda mau penyerang pakai ads. Nah, Anda pilih deh tuh bagaimana formasinya. Kemudian yang kedua adalah unik ya. Anda bisa lihat dari semua bebek-bebek warna kuning ini ya, hanya satu yang warna-warni dan akhirnya itu menjadi pusat perhatian. Sama juga dengan Anda teman-teman ya. Ketika Anda berjualan sebagai freelancer, jualan jasa gitu ya, yang berjualan produk itu bukan cuma Anda permasalahannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang membuat orang harus pakai jasa Anda, tidak yang lain? Nah, ini Anda harus jawab dalam diri Anda. Apa yang membuat Anda unik? Apakah Anda bisa mengerjakannya dengan cepat? Apakah Anda bisa mengerjakannya dengan baik? Atau apa? Apakah ada harganya yang termurah dan lain-lain ya? Apa keunikan Anda dibanding dengan yang lain ya? Kalau misalnya Anda pelukis Anda aliran apa dan lain-lain, oke? Dan berikutnya adalah niche market. Nah, Anda harus mencari target market mana yang tertarik dengan produk Anda. Jadi walaupun Anda bilang Anda seorang freelancer jasa pembuat konten, Anda bilang konten saya bisa dipakai oleh semua orang, enggak juga. Kenapa? Karena konten Anda tidak untuk semua orang. Ya, kenapa seperti itu? Karena teman-teman, tiap orang itu punya keperluannya yang berbeda-beda. Nah, jadi Anda harus tahu kira-kira siapa yang membutuhkan jasa Anda seperti itu, teman-teman ya. Nah, gimana kita cara tahunya? Pertanyaannya adalah, do you know your customer? Apakah Anda mengetahui siapa konsumen Anda, teman-teman? Nah, ini beberapa guidance ya yang bisa Anda
perhatikan. Pertama adalah diary rutin, apa keseharian mereka. Kedua adalah pain point, apa kesengsaraan mereka. Ketiga adalah language, apa bahasa yang digunakan sama mereka. Karena bahasa ini penting teman-teman. Jangan sampai tadi ada orang Surabaya kan, ada dari Surabaya, saya dari Jakarta. Saya nawarin orang Surabaya pakai bahasa Betawi, nggak nyambung. Orang Surabaya nggak ngerti bahasa saya. Nah, jadi kita gunakan bahasa yang sama. Begitu juga nanti teman-teman begitu masuk di platform, misalnya Anda masuk di platform 1000 Lancer, itu pasti akan berbeda bahasanya dengan platform di Fiverr. Ya kan? Anda juga pasti akan berbeda antara di Facebook sama di Instagram seperti itu. Nah, jadi Anda gunakan bahasa yang sama dengan audiens Anda. Oke? Terus kemudian adalah keyword, ya, kata kunci apa yang ingin Anda kuasai. Kemudian ada key influencer, apa influence Anda, ya. Terus apa faktor mereka ingin membeli dari Anda. Terus kebiasaan seperti apa yang mereka mau, gitu kan. Terus aspirasi dan preferensi seperti apa yang mereka miliki. Nah, ini Anda harus tahu. Gimana cara cari tahunya? Ya ada dua cara. Kalau di offline, Anda bisa wawancara, interview, atau cara ngobrol-ngobrol. Kalau di online, Anda bisa stalking, ya, Anda stalking bio orang, Anda stalking profil orang dan lain-lain, gali informasi sebanyak-banyaknya. Oke? Nah, terus kemudian setelah Anda gali informasi tersebut, Anda masukkan ke dalam form seperti ini misalnya, ya. Anda tulis namanya siapa, umurnya berapa, title-nya apa. Anda ini orangnya susah ya nggak usah dideketin gitu loh. Kalau ini orangnya gampang ya deketin gitu. Jadi Anda nggak akan kalah punya gitu ya. Nah, jadi digital marketing tools apa sih yang bisa Anda manfaatkan, ya. Di sini saya sudah tuliskan dalam 10 tools yang bisa Anda manfaatkan. Oke. Nah, yang pertama adalah YouTube, teman-teman, ya. Jadi Anda bisa menggunakan YouTube. Nah, kalau Anda menggunakan YouTube, Anda bisa mengoptimasi hal-hal berikut. Pertama adalah channel, kedua adalah thumbnail, ketiga adalah title dan description, yang keempat adalah playlist, ya. Kita bahas satu persatu, teman-teman. Nah, ketika nanti Anda pengen membangun channel YouTube, Anda harus membangun yang namanya channel art. Channel art ini adalah tampilan channel Anda, ya. Kalau bisa ini rata tengah, teman-teman. Kenapa? Karena nanti pas tampilan mobile ini akan kepotong kanan dan kirinya. Oke? Nah, terus juga Anda perbarui di bagian about, ya. Anda jelaskan diri Anda sejelas-jelasnya di bagian about, ya. Terus juga Anda bisa masukkan di playlist, di community, ataupun nanti video pembukanya. Anda bisa masukkan di sana. Oke? Yang kedua adalah thumbnail, ya. Thumbnail ini Anda harus bikin thumbnailnya semenarik mungkin sehingga orang mau kontak Anda atau sehingga orang mau menonton video Anda, teman-teman, ya. Dan ya kalau bisa headline-nya yang semenarik mungkin, ya. Headline-nya yang semenarik mungkin, teman-teman. Oke. Nah, sedangkan di title dan deskripsi, Anda bisa menggunakan seperti ini. Jadi, harus mengandung kata kunci. Kalau teman-teman lihat di title yang saya bikin ini, cara sukses bisnis online lewat Facebook, itu adalah kata kunci yang paling banyak dicari di Facebook, ya. Terus 5 prinsip berjualan di Facebook. Prinsip berjualan di Facebook itu juga kata kunci. Dan pas di bagian deskripsinya, teman-teman bisa lihat, ini adalah merupakan sebuah pengulangan kata kunci aja sebenarnya. Ya, secara deskripsi ini kan saya nggak menuliskan sebuah kalimat yang keren-keren banget gitu. Cuma ini kata kunci saya ulang-ulang aja. Kenapa demikian? Karena bagi saya nggak penting deskripsinya seperti apa, ya. Yang penting adalah begitu dicari, konten saya muncul di pencarian orang. Itu yang paling penting, ya. Kenapa? Karena orang juga jarang sekali sih ngebacain deskripsi dari video gitu. Karena orang nonton YouTube itu yang dilihat adalah videonya, bukan deskripsinya. Kecuali jika dari videonya mengarahkan untuk melihat deskripsi seperti itu, ya. Itu berdasarkan pengalaman aja. Nah, ketika di Instagram, ya, ketika di Instagram, Anda bisa mengoptimasi hal berikut. Pertama adalah bio, yang kedua adalah feed, yang ketiga adalah story dan highlight, yang keempat adalah ads. Oke?
Nah, bio ya, Anda harus bikin bio semenarik mungkin. Nah, kalau Anda mau bikin bio, ada 3 hal yang harus ada di dalam bio Anda. Yang pertama adalah value apa yang ada di dalam diri Anda ataupun di dalam jasa Anda. Yang kedua adalah apa yang jasa Anda bisa bantu kepada follower Anda. Yang ketiga adalah call to action. Setelah mereka melihat bio Anda, mereka akan diarahkan kemana? Ya, kayak tadi saya bilang, dari back diarahkan ke pemain tengah. Pemain tengahnya ini siapa nih? Oke. Nah, kemudian nanti pas di bagian username dan nama, ya username dan nama, jangan membuat username dan nama yang nyusahin orang. Artinya apa? Misalnya kalau kayak di sini drink sweet escape ya, saya tulisnya drink SW33P3SC4PE. Nah, itu nyusahin teman-teman ya. Secara pencarian itu nggak bagus pertama. Yang kedua adalah orang nggak akan kenal dalam mengetikkan hal tersebut gitu loh. Jadi itu kan nyusahin orang untuk mencari Anda. Nah, jadi gunakan yang sebaik mungkin, senormal mungkin. Jangan terlalu banyak hal-hal yang berlebihan ya. Misalnya emoticon boleh taruh 1 atau 2, tapi jangan semuanya emoticon seperti itu ya. Yang kedua adalah bagian feed ya. Feednya juga ini harus menarik karena Instagram itu bermain dengan gambar teman-teman. Jadi apalagi kalau Anda bermain di jasa tentang gambar ya, konten ataupun sebagai desainer atau apa, pastikan semenarik mungkin feed dari Instagram Anda. Tunjukkan bahwa jasa Anda orang bisa lihat portfolionya dari Instagram feed Anda gitu teman-teman ya. Jangan hard selling di feed, oke? Terus kalau di Facebook ya, kalau di Facebook itu Anda bisa melakukan optimasi di bagian profile, page, group, ataupun ads-nya juga. Oke? Nah, profile Anda harus jelaskan deskripsi seterbuka mungkin ya. Jadi jangan sampai Anda berjualan jasa tapi profile Anda hanya bisa dilihat oleh teman-teman Anda. Atau kalau di Instagram akun Anda di private ya. Jangan. Kenapa? Karena Anda mau jualan teman-teman. Kalau akun Anda di private terus gimana orang mau menghubungi Anda? Nah, jadi jangan pernah memprivate akun Anda. Open seluas-luasnya. Bagaimana orang bisa menghubungi Anda, ya. Dan di bagian profile covernya ini, ya, itu jelaskan tentang siapa Anda. Ya, jelaskan tentang siapa Anda. Ya, tunjukkan dari sebuah gambar ini bahwa, wow, orang itu harus tahu Anda ini siapa, seperti itu ya. Atau orang harus tahu karya Anda bagaimana. Itu di profile cover Anda. Begitu juga nanti di profile picture-nya, ya. Dan kalau di Google itu beda lagi teman-teman caranya. Pertama Anda bisa melakukan optimasi di keyword planner. Kedua adalah di Google Analytics. Ketiga di SEO. Keempat di ads. Oke? Nah, bagaimana? Kalau di keyword planner teman-teman, Anda bisa misalnya kayak Anda mau cari tentang digital marketing gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini digital marketing. Anda bisa mengetahui average monthly search-nya berapa, competition-nya bagaimana, terus juga keyword turunan. Nah, ini tujuannya apa? Anda bisa menawarkan apa yang orang cari. Jadi Anda cari kata kunci apa yang memang orang butuhkan gitu. Anda tawarkan yang orang butuhkan. Jangan Anda tawarkan yang menurut Anda bagus gitu. Kalau menurut Anda bagus, orang lain belum tentu butuh. Ya, tetapi kalau orang butuhkan, ya itu pasti beli gitu teman-teman ya. Dan kedua adalah Anda bisa dengan Google Analytics ini, Anda bisa mengetahui berapa banyak traffic yang datang ke tempat Anda, sessionnya berapa, bounce rate itu adalah berapa banyak orang masuk ke dalam website Anda terus keluar lagi, terus berapa lama orang menghabiskan waktu di website Anda. Nah, Anda bisa menggunakan Google Analytics ini teman-teman ya. Dan berikutnya adalah konten, oke? Jadi dengan menggunakan konten marketing ini, Anda bisa menunjukkan siapa diri Anda, apa jasa Anda, dan lain-lain. Ya, konten ini yang Anda optimasi pertama adalah artikel, yang kedua adalah image, yang ketiga adalah audio, yang keempat adalah video. Nah, video ini teman-teman yang paling powerful saat ini. Ya, jadi bayangkan teman-teman bisa lihat sekarang TikTok itu ramai banget karena kontennya video, terus juga Instagram juga engagementnya video. Facebook juga engagementnya video teman-teman ya. Terus kalau nggak bisa video, audio. Kalau nggak bisa audio, gambar. Kalau nggak bisa gambar, artikel. Nah teman-teman sebagai freelancer, Anda harus bisa menguasai hal-hal berikut. Kenapa?
Ya, karena ini kan seharusnya kerjaan Anda, teman-teman. Ya, Anda mempromosikan diri Anda dengan menggunakan konten-konten berikut. Buat mereka tertarik, buat audiens Anda tertarik dengan konten Anda gitu. Nah, kalau Anda sebagai freelancer nggak bisa membuat konten, ya bayar orang untuk bikinin konten buat Anda. Gitu ya, jadi Anda harus bisa. Tapi kalau misalnya Anda ada sebenarnya menawarin jasa membuat ini, membuat itu, masa Anda nggak bisa bikin artikelnya gitu kan? Nah, saya sangat menyarankan Anda membuat video ya. Tapi kalau bilang, Pak, saya nggak bisa Pak ngomong di depan video Pak. Aduh Pak, video tuh kayaknya momok banget buat saya Pak. Teman-teman, bikin video itu nggak sesusah yang dibayangkan ya. Ini beberapa contohnya teman-teman ya. 2 jam nggak ngapa-ngapain teman-teman, oke? 2 jam nggak ngapa-ngapain, itu viralnya kebangetan teman-teman ya. Dan itu lihat yang nonton itu 3,2 juta orang. Ya, 3,2 juta orang nonton 2 jam nggak ngapa-ngapain. Apakah videonya perlu edit macam-macam? Kagak. Apakah videonya perlu ngomong macam-macam? Kagak. Tapi viralnya kebangetan, bukan cuma di Indonesia, bahkan ke dunia. Bahkan ada orang bikin video turunannya 2 jam nonton, 2 jam nggak ngapa-ngapain. Kan kurang kerjaan semua nih orang-orang gitu kan. Nah, tetapi ini bisa menjadi sebuah konten gitu loh, ya. Atau masa teman-teman kalah nih sama Simbok Minto nih, ya. Simbok Minto ini aja udah jadi YouTuber teman-teman dan penghasilannya tuh gila-gilaan. Teman saya brand gede, endorse-nya ke Mbah Minto, bayangin loh, ya. Endorse-nya ke Mbah Minto, dapat duitnya gede banget dari YouTube, ya. Atau masa, ini nenek-nenek, atau mau kalah mana kecil ini, Diwan makan bakso 1 tahun yang lalu, yang nonton 88 juta teman-teman, gila, ya. Makan bakso doang 88 juta yang nonton ya. Bayangin kalau itu sekarang diganti dengan muka Anda, berapa terkenalnya Anda ya. Berapa banyak orang yang akan mengendorse Anda, berapa banyak orang yang akan menggunakan jasa Anda. Nah, bahkan yang saya bilang, ini video saya yang pertama kali jualan teman-teman 8 Januari 2008 ya. 8 Januari 2008 saya bikin video pakai kamera Nokia N51, saya ingat banget. Oke. Nah, ini sampai sekarang udah ada 15.000 view dan dari video ini teman-teman ya, saya bisa mengekspor produk saya ke 10 negara. Bayangin, orang nontonnya miring begini ya, orang nontonnya miring begini teman-teman. Saya nggak ngerti cara bikin video waktu itu ya. Saya nggak ngerti gimana cara jualan itu. Pokoknya yang saya tahu adalah bikin video, orang pasti lihat dan pasti beli produk saya kalau produk saya bagus gitu kan. Nah, setelah orang lihat video ini mungkin sakit leher kali ya, sakit leher, terus dia pasti beli produk saya juga gitu kan ya. Nah, dari video ini aja saya bisa ekspor ke 10 negara teman-teman ya. Nah, kemudian adalah funnel ya. Anda bisa bangun sales funnel Anda. Ketika Anda berbicara tentang sales funnel, maka yang harus Anda optimasi adalah pertama traffic, kedua adalah tofu, ketiga adalah mofu, keempat adalah bofu. Traffic itu adalah seberapa banyak orang yang datang ke dalam sosial media Anda, seberapa banyak orang yang datang ke dalam website Anda, seberapa banyak orang yang datang ke dalam kehidupan Anda, itu disebut sebagai traffic, teman-teman. Sedangkan tofu adalah top of funnel, ya. Top of funnel itu biasanya teman-teman, Anda tawarkan yang no risk offer. No risk offer itu adalah penawaran yang nggak ada resikonya. Contoh misalnya, masukkan nama dan email Anda untuk mendapatkan free ebook. Masukkan nama dan email Anda untuk mendapatkan free design. Masukkan nama dan email Anda untuk mendapatkan free apa. Ya, itu adalah tofu. Sehingga dia nggak ada resiko kalau dia mencoba produk Anda. Kemudian pada level berikutnya kita tawarkan mofu. Mofu itu adalah middle of funnel. Penawaran yang di tengah, ya. Penawaran yang di tengah ini kita tawarin apa? Low risk offer, ya. Low risk offer itu adalah penawaran yang murah, ya, yang resikonya rendah. Oke. Nah, biasanya dari misalnya tadi gratis, kita tawarin ke yang 100.000, 200.000 dan yang sedang-sedang aja, yang murah-murah aja gitu ya. Dan yang terakhir baru kita tawarin ultimate produk Anda, ya, BOFU, bottom of funnel. Ini yang produk mahal Anda nih, terakhir Anda boleh tawarin kepada mereka gitu ya. Dan berikutnya adalah kalau Anda mau jualan menggunakan WhatsApp marketing, teman-teman. Nah, ini yang harus Anda optimasi nih. Pertama adalah personal chat, yang kedua adalah grup, yang ketiga adalah profile picture, yang keempat adalah status. Oke? Nah, jadi teman-teman, WhatsApp itu adalah sarana personal. Jadi manfaatkan
cara marketing Anda secara personal. Jangan nge-broadcast, jangan pakai tools. Ya, saya bukannya anti tools, oke? Tapi khusus untuk WhatsApp, jangan pakai tools broadcaster, jangan pakai tools Scrabber, oke? Kenapa? Karena Anda beresiko pertama di ban. Oke, Anda beresiko di ban nomor telepon Anda. Yang kedua adalah trust Anda nggak terbangun. Maka bahkan Anda akan dianggap sebagai spammer dibanding sebagai seorang profesional. Oke, nah jadi teman-teman pastikan Anda melakukan pendekatan secara personal, ya WhatsApp personal, japriin secara personal gitu teman-teman. Oke, yang kedua adalah grup. Ketika Anda di grup teman-teman, ya pastikan Anda mentaati semua aturan grup. Ketika ada grup yang bilang nggak boleh jualan, jangan jualan please. Ya, ketika ada grup yang boleh bilang jualannya seminggu sekali, jualanlah di hari pada boleh jualan tersebut. Oke? Kalau ada grup yang bilang, oke, boleh bebas jualan, bebasnya lah jualan di sini. Oke, jadi taati peraturan grup. Dan di grup juga teman-teman, jangan jadi silent reader. Oke? Jangan jadi silent reader teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman ada di dalam sebuah grup WhatsApp, terus Anda jadi silent reader, siapa yang tahu Anda masih hidup teman-teman? Nggak ada gunanya Anda menjadi silent leader, orang nggak tahu Anda ada di dalam grup tersebut. Ya, kalau Anda sekarang banyak ikut ke grup WhatsApp dan Anda menjadi silent reader, pertama, kalau nggak Anda bertobat, segera aktif di grup tersebut. Kedua adalah Anda keluar aja deh dari grup tersebut, ngapain makan memori Anda aja gitu teman-teman. Ya, nah, jadi ya aktiflah di grup rajin sapa kek, say hi kek, selamat pagi kek, selamat siang kek, selamat malam kek, kasih motivasi kek, sapa kek, komen kek, apapun lah di grup tersebut. Yang penting tunjukkan bahwa diri Anda masih hidup di grup tersebut, ya, sehingga ada orang aware, ada nama orang namanya Juanda di situ, gitu ya. Dan kedua adalah profile picture. Anda bisa gunakan profile picture Anda untuk berjualan teman-teman, ya. Dan yang terakhir adalah status. Nah ini contohnya teman-teman. Nah ini adalah profile picture saya. Jadi ketika ada orang yang telepon saya atau ada orang yang hubungi saya, langsung tahuan apa yang saya mau tawarin gitu. Dan nomor telepon saya teman-teman bisa catat, bisa save, bisa WA saya secara personal, terserah, bebas, tapi jangan spam, ya. Kalau teman-teman spam, biasanya saya akan blok, ya. Saya blok, saya report, ya. Nah, jadi ini adalah sebuah prinsip keterbukaan teman-teman, ya. Jadi orang harus bisa menghubungi Anda semudah mungkin, mau hubungin di Facebook, mau hubungin di Instagram, mau hubungin di WhatsApp, ya. Dan pastikan akun WhatsApp Anda menggunakan akun WhatsApp bisnis. Kenapa? Karena kalau dengan menggunakan akun WhatsApp bisnis, semua keterangan tentang bisnis Anda bisa ketahuan di situ, bisa Anda buka sejelas-jelasnya di WhatsApp bisnis tersebut, teman-teman. Ya. Dan di grup WhatsApp, Anda bisa lihat grup WhatsApp saya banyak banget. Saya punya lebih dari 100 grup WhatsApp, teman-teman. WhatsApp saya ada 2. Di dalam satu handphone tuh ada nomor WhatsApp, teman-teman. Ya. Jadi Anda bisa main sebanyak mungkin di grup. Nah kalau dibilang, Pak, tapi kalau saya di handphone saya, kalau grupnya banyak, handphone saya nge-hang, Pak. Nah, kalau kejadian seperti itu, teman-teman, jangan delete grupnya. Ganti handphonenya. Kenapa? Karena wadah Anda, teman-teman, wadah rezeki Anda tergantung dari jumlah grup Anda. Kalau wadah rezeki Anda kecil, jumlah grup Anda kecil, ya rezeki juga Anda juga kecil gitu loh. Kalau grup Anda banyak, wadah Anda banyak, maka rezeki Anda juga banyak. Maka dari itu jangan batasi grupnya, tapi ganti handphonenya teman-teman. Ya itu sudah menandakan bahwa Anda harus upgrade handphone. Saya sudah berapa kali ganti handphone teman-teman, mulai dari RAM-nya 1, RAM-nya 2, sampai sekarang RAM-nya 4. Ya, nah saya ganti yang terbaru seperti itu ya. Nah jadi seperti itu teman-teman. Dan berikutnya ada copywriter. Bagaimana Anda menulis copywriting teman-teman? Yang pertama Anda bisa melakukan optimasi headline. Yang kedua, Anda bisa melakukan optimasi bodinya. Yang ketiga, Anda bisa melakukan optimasi di closingnya. Atau yang keempat adalah call to action-nya seperti apa. Ya. Nah, headline adalah iklannya, iklan kita, teman-teman. Ya. Iklan Anda dibaca atau tidak, itu nanti tergantung pada headline-nya. Oke? Nah, body adalah penjelasan tentang penawaran Anda. Oke? Closing adalah apa yang Anda tawarkan. Call to action adalah beli sekarang, daftar sekarang, apa tindakan yang harus dia lakukan saat ini.
Jangan ditunda-tunda besok, harus dilakukan saat ini teman-teman. Itu disebut sebagai call to action, ya. Dan Anda juga bisa menggunakan email marketing, ya. Email marketing ini kita bisa melakukan optimasi di subject, personalization, autoresponder, message content. Oke, nah jadi subjek itu sama seperti headline. Email Anda dibaca atau tidak itu nanti tergantung dari subjeknya. Personalization sama seperti WA, bahwa Anda mengirimkan email ke ranahnya personal. Jadi lakukan pendekatan secara personal teman-teman, ya. Dan autoresponder ini adalah mesin, ya, mesin untuk mengirimkan pesan secara otomatis. Ini penting banget, kenapa? Karena ketika nanti Anda punya database-nya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan, Anda nggak mungkin ngirim emailnya sendiri satu-satu. Anda menggunakan yang namanya autoresponder, teman-teman, ya. Dan yang terakhir adalah message content. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca Anda, ya. Nah, ini contoh dari autoresponder saya. Jadi saya bisa tahu berapa banyak open rate-nya, berapa banyak prospeknya, email mana yang paling sering dibaca, berapa open rate-nya terhadap email tersebut, ya, berapa yang gagal kirim dan lain-lain, ya. Berapa yang unsubscribe, ya. Kita bisa tahu datanya dari autoresponder tersebut, teman-teman. Dan yang terakhir adalah website, ya. Jadi wajib hukumnya Anda memiliki website Anda pribadi, ya. Karena Anda sebagai seorang freelancer, ya, sebagai seorang yang akan dicari orang, wajib menampilkan portofolio Anda di website Anda, ya. Nah, apa yang harus Anda optimasi? Pertama, Anda harus punya yang namanya sales page. Yang kedua adalah Anda punya yang namanya lead page. Yang ketiga, Anda punya namanya profile page. Yang keempat, bisa mempunyai yang namanya e-commerce sendiri. Ya, kenapa Anda harus pakai e-commerce sendiri? Karena teman-teman, kalau Anda hanya berjualan misalnya di Sribulancer, di Fiverr, ataupun nanti di Tokopedia, Marketplace, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu sama aja seperti Anda numpang, teman-teman, sebenarnya. Ya, jadi sewaktu-waktu data Anda bisa di-ban, ataupun di-hack, ataupun apa gitu. Nah, tapi kalau Anda punya pribadi di website Anda pribadi, Anda bebas menentukan apapun yang Anda mau, ya. Nah, ini contoh, ya, ini contoh profile page saya, teman-teman, ya. Ini disebut sebagai profile page. Jadi kalau teman-teman ke juandarovelim.com, di sini adalah profile page saya menjelaskan tentang siapa diri saya, ya. Dan sekaligus saya gabungkan menjadi lead page. Ya, lead page ini adalah, ya, Anda harus masukkan nama dan email, ya, untuk mendapatkan premium ebook. Nah, ini sebagai lead page, teman-teman, nama-nama. Oke. Yang kedua adalah sales page. Nah, kalau di sales page ini Anda harus benar-benar jualan. Jadi Anda harus langsung jualan di sales page ini, teman-teman. Jangan basa-basi, langsung call to action-nya adalah jualan. Nah, kalau mau lihat sales page saya, teman-teman bisa ke bit.ly/kartu DMIF. Nah, ini adalah sales page saya ketika saya berjualan kartu digital marketing is fun-nya. Ya, jadi teman-teman bisa pelajarin dari sana. Dan pertanyaan terakhirnya adalah, what is your strategy? Ketika teman-teman sudah mengetahui ke-10 pemain tersebut, oke, ke-10 pemain tersebut, Anda sudah mengetahui plus minusnya. Sekarang pertanyaannya adalah, dari ke-10 pemain tersebut, apakah Anda mau mainin semuanya? Atau Anda mau mainin cuma 1 atau 2 aja? Nanti bagaimana cara passingnya? Bagaimana cara flow-nya? Teman-teman, strateginya kayak gimana? Anda pikirin, ya. Contoh kayak begini, teman-teman. Kita sebut ini membangun sebuah customer journey. Oke, membangun customer journey itu Anda bisa mengarahkan orang dari yang tadinya nggak kenal produk Anda, menjadi kenal, menjadi mau cobain produk Anda, menjadi mau beli, menjadi mau beli lagi, dan akhirnya mau mereferensikan produk Anda. Contoh, misalnya dari orang yang nggak kenal menjadi kenal saya akan arahkan ke Instagram saya, ya. Yang tadinya nggak kenal saya, lihat Instagram saya jadi kenal. Oke, setelah dari Instagram, saya mau arahkan mereka ke website atau ke WhatsApp nih. Oke, taruhlah saya ke WhatsApp, maka dia akan mengkontak saya di WhatsApp. Oke, nah setelah dia di WhatsApp, kita tawarin apa supaya dia mau cobain produk kita. Misalnya kita kasih diskon, ya, kontennya diskon, ya. Nah setelah dia cobain, kita kasih konten apa supaya dia mau beli produk kita. Kita kasih penawaran menarik. Setelah kita kasih penawaran menarik, kita kasih apa supaya dia mau beli lagi, dan kita kasih apa supaya dia mau jadi referensi. Itu dipikirin bener-bener, teman-teman, ya. Proses itu yang harus dipikirin dari orang yang tadinya nggak kenal produk kita menjadi sampai dia mau mereferensikan produk kita. Itu yang disebut sebagai customer journey.
Ya. Nah, demikian sharing dari saya teman-teman. Kalau teman-teman mau dapat update tentang digital marketing, teman-teman bisa follow Digital Marketing is Fun Instagramnya ya. Saya akan update daily content di Digital Marketing is Fun teman-teman. Oke. Sekian dari saya, silakan kalau ada yang mau tanya jawab, kita bisa diskusi, dan saya yakin pembelajaran paling banyak adalah dari diskusi teman-teman. Ya teman-teman bisa langsung mau chat dulu atau raise your hand kalau mau tanya. Ada yang mau tanya? Ada yang sudah nge-list pertanyaannya? Ada yang bingung? Ah, bagus kalau ada bingung. Mbak Eni? Iya. Saya tanya. Bentar. Tadi kecepatan nggak teman-teman? Apa? Kecepatan nggak? Ya rada ngos-ngosan sih. Nyapetnya ngos-ngosan. Ini di rekamnya sekarang delay ya, nanti dimunculin di udah? Ya. Udah start, Mas. Ya. Ini gimana misalnya kita itu awalnya kita misalnya saya nih udah langsung studi kasus saja ya. Saya udah membangun itu di teknologi pendidikan, maksudnya di bagian edukasi teknologi. Saya memilih niche itu. Kemudian sekarang kami ada rencana membuka bisnis kecantikan, skincare misalnya gitu. Ini taktik saya saat itu biar tetap linear sama niche saya adalah nanti jualannya itu based on edukasi. Jadi saya akan menghandle ke kayak platform edukasi untuk merawat diri gitulah. Jadi jatuhnya nanti ke reseller. Nah, apakah cara pikir saya itu benar bahwa saya tetap kekeh harus linear dengan niche yang saya tampilkan dan sudah saya bina bertahun-tahun ini, ataukah udah random aja lepas misalnya di Instagram profil misalnya udah sembarang aja lah Kak posting gitu. Gimana Pak? Yang pertama adalah kita harus memfilter niche kita yang sekarang apakah masih cocok dengan kecantikan atau enggak. Contoh sekarang di niche kita yang sekarang kita sudah punya 10.000 follower. Dan saya yakin dari 10.000 follower itu ada yang tertarik di kecantikan, ada yang enggak. Nah, ini kita harus pisahin. Gimana cara kita pisahinnya? Nah, biasanya kita akan tawarkan dalam sebuah misalnya landing page atau dalam sebuah survei atau dalam sebuah tools yang tersalah ya, apakah mau di WhatsApp atau apa gitu kan. Nah, kita tawarin dulu mereka, saya mau ada bikin konten tentang kecantikan nih, yang tertarik silakan ikut grup WhatsApp-nya. Nah, mereka akan terpisah tuh. Yang tertarik akan ke grup WhatsApp, yang enggak yang akan stay di sana. Nah, yang tertarik ini yang di grup WhatsApp ini yang ditawarkan, yang di-provide dengan materi-materi tentang kecantikan. Nah, jangan langsung nyebarin di WhatsApp-nya, jangan nyebarin langsung di kontennya yang sekarang, karena audiens yang sekarang belum tentu tertarik dengan kecantikan. Seperti itu. Nah, itu yang saya sebut sebagai customer journey-nya. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, thank you Bu Eni. Ini ada apa sih sebenarnya definisi konten yang menarik itu seperti apa? Kan target market kita beda-beda mendefinisikan menarik. Betul. Target yang menarik yang saya maksud adalah yang sesuai dengan kebutuhan dari audiens kita. Kira-kira misalnya kita buat konten, ya misalnya saya buat konten. Pertanyaan yang pertama adalah, saya mau nggak baca konten saya? Nah, itu aja. Kalau saya aja nggak mau ngebaca konten saya, berarti konten saya belum menarik. Kenapa seperti itu? Karena ini kejadian, teman-teman. Artinya apa? Ketika ada sebuah perusahaan bikin sebuah promo, dapatkan diskon 10% untuk membeli produk saya, untuk customer baru misalnya gitu ya. Nah, saya tanya, saya cuma gampang, apakah diskon 10% itu menarik atau enggak? Saya tanya ke bosnya. Dan bosnya amazingnya bilang apa?
nggak mau gue, ngapain gue datang kalau cuma dapat diskon 10%. Lah lu aja bosnya yang bikin promo nggak mau datang ke promo lu, gimana orang mau datang. Nah itu definisi menarik. Kalau Anda tertarik untuk ikut promo yang Anda buat, nah itu baru menarik. Nah jadi pastikan promo yang Anda buat itu sesuai dengan kebutuhan orang, sehingga orang mau mengikuti promo tersebut, atau sehingga orang mau membaca artikel ataupun konten Anda tersebut. Itu yang definisi menarik gitu loh. Oke, silakan kalau ada yang mau lagi. Teman-teman, kalau nggak saya lagi ngumpul. Oh, ada yang ngetik, Mas Abe. Dalam pembentukan tim digital marketing produk yang terbaik, berapa banyak orang yang dibutuhkan dan bagian tugas apa saja yang dijalankan orang tersebut? Nah, ini sebenarnya jawabannya adalah tergantung, ya. Nah, kalau di dalam definisi saya 2-6 cukup. Tapi kemarin waktu saya ke China sebenarnya ketika saya belajar di e-commerce-nya China, itu satu toko ya, kita bicara tentang toko ya, kita belum bicara tentang digital marketing secara keseluruhan ya. Ketika dia satu toko e-commerce itu dihandle oleh 5 orang. Ya, 5 orang itu adalah 2 orang sales. Sales ini bertugas untuk bikin konten, marketing dan lain-lain. 1 orang CS, 1 orang akuntan, keuangan, 1 orang manajer, 5. Oke. Nah, jadi kalau kita mau bikin satu tim digital marketing, ya, pastikan ada orang yang sebagai CS ini bisa sebagai admin, ya. Kedua adalah ada orang yang bertugas sebagai sales. Sales ini yang bisa desain, bisa copywriting, bisa ngiklan. Nah, ini adalah yang sales, gitu ya. Nah, yang kalau misalnya keuangan, kalau Anda mau rangkap bos sekaligus keuangannya ya boleh, gitu kan. Atau ada bos sebagai manajernya juga boleh, gitu. Jadi minimal 2-6 lah kalau saya bilang. Sesuai dengan filosofi dari permainan kartu digital marketing is fun. 2-6 orang mainnya bagus. Gitu Pak Abe. Gimana Mas Abe? Sesuai kebutuhan juga dan sesuai misalnya kalau satu produk nih sebenarnya semua channel tuh harus dites dulu atau mulai dari mana dulu ngetesnya? Oke. Pertama, ya, pada dasarnya semua harus dites. Oke, semua itu harus dites dan ukur. Oke, tapi dari mana dulu kita bisa tahu dari filter awal. Contoh misalnya kalau Instagram itu lebih cocok ke cewek, terus kategorinya itu misalnya fashion, terus kosmetik, kesehatan dan lain-lain. Misalnya kalau Facebook itu tipenya adalah yang umum, edukasi dan lain-lain gitu kan. Nah, kita bisa filter itu juga sebenarnya. Oh, kita mau mulainya kayaknya lebih cocoknya di Facebook ya, kita coba Facebook dulu ya. Atau Anda mau coba di TikTok, silakan aja, nggak ada salahnya seperti itu. Gitu. Tapi Anda mesti evaluasi gitu, coba dan evaluasi. Sebenarnya ngeriset itu justru di awal ya. Di awal, justru jangan di akhir. Itu kalau di akhir bukan riset namanya. Misalnya ada orang punya produk, terus dia ngerasa saya nyari atau belajar digital, belajar ads dong. Itu biasanya orang udah kayak karena give up sama hasil organik, terus dia mau ke ads. Nah, sebenarnya mindsetnya gimana tuh? Nah, kalau misalnya dia bilang udah give up sama organik, terus dia langsung ads, itu kalau saya bilang bunuh diri. Kenapa? Karena jangan nge-ads kalau organik aja nggak bagus. Oh gitu? Ya kan? Iya dong. Karena secara organik aja orang nggak mau lihat konten kamu kok, misalnya kayak gitu kan. Gimana mau nge-ads? Nah, jadi sebelum nge-ads, pastikan, kalau saya bisa bilang sebelum nge-ads, pastikan home base kamu bagus dulu. Ya, analoginya begini. Oke, analoginya begini. Apakah saya harus ngiklan ketika saya baru buka toko saya? Oke, pertanyaannya adalah, toko Anda sudah rapi belum? Toko Anda sudah jadi atau belum? Jangan-jangan Anda baru sewa tempat. Ya, Anda baru sewa tempat, tokonya masih kosong, Anda nge-ads, Anda ngiklan, datengin traffic.
Terus orang datang gitu, ini toko jualan apa ya? Nggak jelas. Atau Anda belum dekorasi, masih berantakan, taruh barang jadi kayak gudang gitu ya, taruh barang di sana, kursinya masih berantakan, mejanya masih terbalik gitu kan, terus Anda nge-ads, terus orang datang, ini tokonya udah jadi belum ya? Buang-buang duit. Makanya banyak orang yang bilang nge-ads boncos. Kenapa? Karena mindsetnya bukan di ads-nya. Pertanyaannya adalah, toko Anda sudah bagus atau belum? Penawaran Anda sudah menarik atau belum? Anda sudah punya customer journey atau belum? Nah, itu yang harus Anda tahu gitu loh. Karena kalau cuma Anda mikirnya adalah nge-ads itu terus langsung bakalan banyak pembeli, jangan salah gitu. Coba aja Anda datang ke sebuah toko yang masih berantakan, Anda mau beli nggak? Kayak gitu. Nah, jadi home base-nya dulu dibenerin. Gitu loh. Teman-teman, ada lagi? Siapa? Mas Rama, Mas Imam. Industri. Ini apa nih? Ada Mas Rosyid. Mau tanya, pentingkah di era sekarang digital marketing, perlukah di industri asuransi kerugian? Industri asuransi kerugian ini seperti asuransi mobil, kebakaran rumah, dan lain-lain. Karena selama ini mengandalkan agen dan korporasi. Terima kasih. Nah, tentu saja gini loh, kita jangan mengotak-ngotakan. Digital marketing itu adalah bagian dari marketing. Marketing penting nggak? Penting banget. Gitu kan? Cuma memang caranya pertama mereka bisa marketing melalui corporate, mereka bisa marketing melalui agent, ya kan? Nah, jadi digital marketing itu adalah part of marketing, ya, bukan yang lain-lain, ya kan? Nah, caranya berbeda-beda. Ada pendekatan secara offline, ada pendekatan secara online, gitu kan? Nah, jadi kalau saya bilang penting nggak? Penting banget, apalagi zaman sekarang di mana orang pendekatan secara offline udah susah, agent mau ketemu sama customer itu susah, ya Anda harus bermain di digital marketing, seperti itu. Budget standar untuk riset, untuk iklan berapa ya Mas kira-kira? Paling gampang pakai minimal budget aja. Kalau di Instagram itu bisa 20.000 sehari, ya, tapi minimal 5 hari ya. Jadi ya minimal budget 100.000 lah. Kalau saya biasanya 250.000 per 5 hari, kayak gitu. Jadi satu hari 50.000, kayak gitu. Itu budget minimal ya, minimal. Nah, itu yang dilihat ketika sebelum 5 hari tapi viewernya nggak ada atau nggak ada, kan kalau nggak ada yang sesuai dengan yang kita tuju itu, dia nggak budgetnya nggak di debit kan? Ya. Masih enggak, kalau kita ngiklannya di Google, kalau orang belum klik belum bayar. Tapi kalau kita ngiklan di Facebook tampil aja udah bayar. Dapat viewer udah bayar. Dapat viewer udah bayar kalau di Facebook, kalau di sosmed, kayak gitu. Jadi sebelum 5 hari walaupun itunya nggak ada viewernya nggak nambah dari ads, jangan di post dulu ya. Pasti nambah sih, kalau kita udah nge-ads pasti langsung tayang, langsung orang lihat. Masalahnya setelah orang lihat itu, apakah orang itu akan kontak kita, apakah orang itu akan beli produk kita, kan itu yang nggak tahu. Nah, itu yang menjadi parameternya. Gitu. Kalau di Google Ads, simpelnya gimana sih? Kalau di Google Ads, ya dihitung berapa banyak orang yang ngeklik, berapa banyak data yang masuk, ya kan? Terus baru berapa banyak penjualan yang terjadi. 3 itu aja yang diukur. Oke, Mas Imam ada nanya, bagaimana cara memaksimalkan fungsi itu promote dari IG atau FB agar tidak terlalu nambah? Nah, pertama seperti yang tadi saya bilang, ketahui siapa customer Anda. Nah, setelah Anda mengetahui siapa customer Anda, sehingga iklan Anda disampaikan ke orang yang tepat. Contoh. Kalau Anda nggak mengetahui siapa customer Anda bilang, oh saya mau tembak owner.
Saya mau tembak owner. Asumsinya kenapa? Karena produk saya pasti dibelinya sama yang punya perusahaan, owner, betul ya? Nah, ketika kita bilang owner, Facebook menyampaikan kepada orang yang menulis di statusnya adalah owner PT Mencari Cinta Sejati. Pertanyaan saya, Facebook salah nggak? Nggak salah gitu loh. Nah, makanya Anda harus tahu bagaimana cara memfilter audiens Anda. Siapa audiens Anda sebenarnya. Disitulah nanti Anda tentukan di ads-nya. Seperti itu. Ya, jadi Anda harus tahu dulu nih, siapa customer Anda. Karena kalau nggak nyasar dia iklannya kemana-mana, itu yang membuat dia boncos. Gitu loh. Ya. Yang namanya nggak tepat sasaran tuh. Yes. Oke. Terus yang lebih penting mana antara follower atau engagement? Dua-duanya. Nggak ada penting-pentingan, dua-duanya penting. Ketika sampai dapat follower berapa baru mengusahakan engagement? Ya. Kalau follower berapa, saran saya minimal 1.000. 1.000 baru ini. Ya, minimal 1.000 baru kita ngiklan atau kita promosi gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya follower masih sedikit, apalagi kalau orang Indonesia, mereka sukanya ikut-ikutan. Contoh paling gampang gini nih, ya. Anda dari Jakarta ke Yogyakarta, oke? Lewat jalur Pantura. Oke, Anda lewat jalur Pantura. Siang-siang lapar nih, ya. Terus Anda mau makan. Oke, Anda mau makan di restoran yang sepi kayak jangkrik, krik, terus kumel, ya restorannya kumel, gelap, gulita, ya. Atau Anda lihat ada banyak mobil parkir di restoran tersebut dan restoran itu besar dan bersih. Ayo, Anda mau yang mana? Besar dan bersih. Tapi parameter pertama yang dilihat apa? Ayo. Kalau Anda di jalur Pantura, Anda mau makan, parameter yang pertama Anda lihat apa? Banyak mobil parkir. Ya, sama. Di sosial media juga seperti itu. Orang mau follow Anda, berapa banyak orang yang parkir di sosial media Anda, baru orang akan ikut. Kalau Anda cuma baru 10, 2, 3, apalagi masih 0, terus Anda ngiklan, bunuh diri namanya. Kayak gitu. Nah itu loh poinnya. Itu nyari follower dulu sampai 1.000, apapun caranya, di follow dan segala macamnya itu. Terserah gimana caranya, pokoknya 1.000 dulu baru boleh promosi. Gitu. Ada lagi friend. Jadi di Rawes yang kapan itu, atau saya dengar dari mana ya, jadi sebenarnya apapun yang mau kita jual atau mau usaha apapun yang mau kita jalanin, yang di tes dulu sebenarnya dari tim kok yang di tes, yang di build dulu sebenarnya. Jadi ya, itu kalau sekarang, jadi mindsetnya tuh kalau sekarang, saya kan bisa masak misalnya nih, bisa masak terus bikin, bingung masarinnya gimana, terus baru udah mau give up gitu, secara organik baru nge-ads. Ya. Gimana ininya? Ya intinya adalah sebenarnya ya, kalau ini kan sebenarnya kita berbicara jadi bisnis gitu loh. Nah, ketika kita berbicara bisnis, ya kita berbicara tentang sebuah organisasi. Pasti ada tentang manajemennya ada, tim marketingnya ada, tim finance-nya ada, dan lain-lain gitu loh. Salah nggak? Nggak salah gitu. Tetapi kalau Anda punya budget terbatas, ya kalau Anda punya budget terbatas, ya Anda pakai finance Anda sendirilah, Anda tahan diri Anda kuasain diri sendiri untuk ngatur finance-nya. Tapi hal yang paling penting adalah Anda harus bisa jualan. Kenapa? Karena dengan Anda bisa jualan, ya produknya mau apapun itu terserah.
tapi skill Anda jualan tersebut, ya itu yang akan membuat Anda dapat income. Seperti itu loh. Jadi poinnya adalah bisa jualan dulu. Iya, jadi misalnya sekarang kan banyak yang di layoff. Ya. Bingung, bener nggak kalau saya bilang ya jualan, mau nggak mau ininya pivotnya atau yang dicoba untuk dapat duit ya jualan dulu. Gimana caranya punya barang atau punya jasa jual dulu direct. Iya. Ya betul banget gitu. Ya kan salah satu dapat duit kan cuma dua caranya. Yang pertama adalah kerja sama orang, yang kedua adalah kerja buat diri sendiri. Nah, kita kerja sama orang, kita jualan waktu loh. Ya, ketika kita tidak kerja sama orang, berarti kita harus jual waktu kita untuk siapa dong? Siapa yang butuh waktu kita? Ya kan? Kedua, kalau ternyata tidak ada seorang pun yang butuh waktu kita, tidak ada seorang pun yang butuh jasa kita, ya kita harus cari produk ataupun jasa lain yang orang butuhkan saat ini. Gitu. Contoh teman saya, yang tadinya nggak pernah kepikiran jualan makanan frozen, sekarang semua orang mendadak jualan makanan frozen. Laku nggak? Laku banget. Bahkan teman saya yang punya restoran angke, tadinya nggak pernah ada makanan frozen, sekarang makanan frozen menjadi salah satu penopang bisnisnya. Dan bahkan sekarang makanan frozennya sudah diekspor ke Singapura. Dan itu akan dipertahankan. Jadi ada satu divisi khusus nanti yang akan membuat makanan frozen. Teman saya yang lain, seorang owner dari restoran. Ketika restorannya tutup, ya mau nggak mau dia jualan apa? Produk multi-level, join multi-level misalnya. Sehingga dia bisa dapat income. Apapun yang bisa dijual, apalagi saat ini gitu. Nggak usah mikirin malu, nggak usah mikirin macam-macam. Intinya adalah bagaimana Anda survive. Dan cara Anda survive adalah dengan jualan. Kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ikut-ikutan mau jadi affiliate, mau join MLM. Ya, apalagi zaman sekarang peluang begitu banyak. Ada bisa jadi reseller, ada bisa jadi dropshipper, ada bisa jadi affiliate, MLM, asuransi, apapun lah. Nggak usah pakai malu lagi gitu loh. Karena udah zaman sekarang udah nggak bisa malu-malu lagi. Gitu. Harus malu-malu ya. Iya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan Mas Fikal. Ini produknya apa ya Mas? Ini ada pertanyaan lagi. Kalau dengan menggunakan selebgram, lebih baik mana dibandingkan dengan ads? Ada plus minusnya. Ya. Kalau kita menggunakan selebgram, pastikan selebgramnya itu satu inline dengan produk kita. Contoh misalnya kita jualan makanan, ya carilah food blogger, ya jangan cari yang otomotif gitu kan. Nah, terus kita lihat niche-nya sama apa enggak sama kita, influencernya gitu. Nah, kalau plus minusnya, kalau kita pakai influencer, itu berarti adalah audiensnya sudah tertarget. Dan itu adalah follower gitu kan. Kalau kita pakai ads, itu audiensnya masih blur. Masih belum jelas nih siapa nih. Kayak gitu ya. Tetapi secara nge-ads mungkin lebih murah dibanding dengan kita influencer yang artis ataupun yang mahal-mahal kayak gitu ya. Walaupun ada influencer yang murah-murah juga, tapi biasanya kalau influencer yang murah ya followernya juga nggak jelas. Kayak gitu. Gitu sih. Maksudnya kan kalau ini kasarnya misalnya Mas Juanda jual digital card itu, digital marketing for fun yang card itu 250.000 ya. Itu kalau mau ngebuzzer minta di endorse orang dengan nominal jualan segitu, kita harus kalau ads minimal berapa atau kalau endorse followernya harus berapa gitu, ada ininya nggak sih Mas? Ada analoginya nggak? Ya kalau endorse sih ya pasti kan harus, kita bisa macam-macam sih. Maksudnya kita lihat dulu kalau kita mau endorse itu budget sebenarnya nggak masalah asal efektif, ya kan? Karena budget itu sebenarnya relatif, gitu loh.
Kalau misalnya kita tes dulu deh sama influencer yang 10K ataupun yang 100K gitu kan. Nah itu kan kalau influencer yang 10K sampai 100K itu paling ya, harganya cuma ratusan ribu gitu loh. Ya nggak sampai juta-jutaan lah. Kayak gitu kan. Nah itu kita bisa tes di sana gitu. Tapi pastikan lagi influencernya sesuai target atau enggak gitu kan. Nah kalau dilihat dari persentasenya, selama kalau saya ya, kan kalau setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang bilang budget iklan harus 5%, ada budget iklan 20%, ada yang bilang budget iklan 50% dan lain-lain gitu. Kalau saya prinsipnya adalah selama untung nggak pusing. Kayak gitu. Jadi beda-beda tiap orang gitu. Ya kan? Jadi kalau saya prinsipnya, saya ngiklan 100.000, untung 150.000, alhamdulillah. Ternyata saya iklan lagi 100.000, cuma untungnya 120.000, ya alhamdulillah juga gitu. Tapi kalau ketika iklan 100.000, dapatnya cuma 50.000, berarti harus diperbarui iklannya. Kayak gitu, bukannya boncos loh. Ya, berarti harus dipelajarin lagi yang lebih bagusnya lagi. Ya namanya kita promosi, ya kan? Yang namanya kita promosi, kita bikin flyer. Dari flyer yang kita sebar, nggak semuanya jadi transaksi kok. Kayak gitu loh. Gitu sih. Cuma kalau di digital lebih terukur. Kelihatan. Ya, lebih terukur. Terukur ya. Kalau misalnya daily-nya 20.000, bedanya sama 50.000, itu kan reach-nya, jangkauannya lebih besar. Walaupun daerahnya sama-sama cuma Jakarta aja. Ya dong, ya. Oh, itu pengaruh sama berapa kali mereka S-nya ditayangin juga? Berpengaruh dong, berpengaruh. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya Mas Ikel ini, kalau selebgram sama ads, mungkin dibandinginnya kalau sama-sama 100.000 gimana gitu kali ya Mas? Betul, dan juga selebgram ya, kita misalnya ngendorse selebgram nih, selebgram nge-post, itu juga nggak semuanya akan lihat loh, paling cuma 6-10% doang orang yang akan melihat postingan dari si selebgramnya itu loh. Ya, jadi kalau misalnya si selebgram itu punya 100.000, paling yang akan melihat cuma 6.000. Kayak gitu. Yang baru lihat doang. Belum yang interaksi dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi harus dicoba, lama-lama ada feelingnya, ada. Betul. Ya intinya adalah bisa karena biasa. Nah kalau jasa, saya menterjemah saya senang entertain orang, nemenin orang jalan-jalan ke sini sana. Itu ngiklan ini gimana? Nah tergantung nih, kita nemenin jalan-jalannya dalam hal apa nih, pariwisata atau cuma kongko-kongko doang? Kalau pariwisata? Ya berarti kan kita cari orang yang interestnya adalah traveling. Gitu. Banyak loh traveler Indonesia ataupun orang Indonesia yang tinggal di luar negeri gitu ya, terus akhirnya jadi guide lokal. Jadi kalau ada orang Indonesia yang main misalnya ke Korea, ya hubunginya dia gitu loh. Kenapa? Karena dia suka nemenin orang jalan-jalan. Nah sekarang pertanyaannya, misalnya kita teman jalan-jalan nih, kita mengetahui Medan nggak nih? Misalnya kita mengetahui Jakarta, kita mengetahui Bali dan lain-lain. Kita pasang iklan ke luar negeri, kalau lu jalan-jalan ke Jakarta, hubunginya gua gitu loh. Nah, itu bisa juga. Pak nanya, Mbak Eva. Pak, ini saya men-stalking IG-nya Bapak. Dan digital marketing is fun. Ini ada yang saya pengen nanya. Ya. Akun pribadinya Bapak udah 10 ribuan followernya. Yes. Pak, udah yang satunya yang digital marketing is fun hanya 110 follower. Ya. Saya lihat kontennya juga udah lumayan lah, udah bagus, udah terkonsep. Ya. Kenapa followernya cuma 110 dan kenapa memilih organik? Padahal misalnya dari profilnya Bapak sendiri udah sebanyak itu. Ya. Dan kenapa nggak pakai akal-akalan beli follower dulu untuk tampaknya hebat gitu, kayak gitu Pak? Oke. Nah, pertama kalau dilihat kenapa, mesti dilihat dari umurnya. Oke, umurnya
digital marketing is fun itu belum 1 bulan. Oh iya, Juni. Oke, belum 1 bulan lah ya aktifnya. Postingan yang mulai terkonsep itu baru di bulan Juli ini. Oke. Nah, terus kalau akun saya ya itu udah dari berapa tahun gitu kan. Nah, terus juga saya jadi pembicara di mana-mana. Oke, itu kedua. Itu dari segi follower. Nah, kenapa akun digital marketing is fun ini saya maunya organik? Karena saya mau ngetes. Ini memang benar-benar akun baru, dan kalau bisa dilihat mungkin nggak ada sayanya sebenarnya harusnya, ya. Itu di bagian profil iseng aja saya taruh gambar komputer ada muka saya gitu kan. Nah, kalau dilihat tuh kan nggak ada juandanya sebenarnya, betul nggak? Nggak ada gambar orang atau apa. Saya lagi mau buktikan bahwa orang bilang bahwa harus ada gambar orang, harus ada ini dan segitu. Nah, saya mau pengen bikin yang beda. Nah, ini jadi saya cuma ngetes, jadi saya ngecek. Makanya saya harus dites kan. Nanti kan ini bisa menjadi bahan study case seperti itu. Jadi ini benar-benar organik, nggak diapa-apain. Kalau pakai taktik beli follower dulu itu gimana, Pak? Boleh aja sih, cuma tergantung beli followernya gimana. Sekarang beli follower itu ada beli follower aktif, ada beli follower pasif. Artinya apa? Kalau beli follower pasif itu kita kayak disuntik pakai bot, ya kan? Nah ini biasanya hilang dan kalau di bot justru nggak akan hilang karena dia nggak ngapa-ngapain. Ya kan? Kalau yang aktif malah yang akan hilang 20%, 30% akan hilang karena dia follower aktif, bisa follow bisa unfollow. Ya kan, kalau bot nggak mungkin unfollow gitu. Tapi secara interaksinya nggak bagus nanti. Ngefek Pak ya? Atau bakal di ban Instagram gitu-gitu ya? Bisa jadi. Gitu. Nah, jadi saya lagi pengen membuktikan akun Instagram Digital Marketing is Fun ini benar-benar secara organik, tanpa ada ads sedikit pun dan tanpa ada muka saya sebenarnya gitu. Dengan mengutamakan konten. Nah, saya mau lihat gitu kontennya ini oke kan nih. Dan konten saya kan mungkin bisa terbilang bahasanya bahasa mungkin bagi sebagian orang mungkin berat ya atau aneh. Justru saya mau membumikan sebenarnya. Jadi kayak ada yang konten tuh yang non linear marketing, sebelumnya belum pernah kenal, ya kita kenalin kayak gitu loh. Tapi itu bagi sebagian orang ini apa sih non linear? Saya juga baru tahu itu kemarin setelah saya baca-baca kontennya. Oke. Paham, Pak? Gitu. Terima kasih, Pak. Nah, makanya kalau organik itu pasti berat banget, sebulannya baru nambah cepet. Ya, tapi nanti gulungannya akan terasa di bulan ke-5, bulan ke-6 harusnya. Siap. Pakai itunya Nico Julian. Ya, kan orang kan semua pada pengen karusel apa segala macam sama Nico kan, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja, bagus-bagus aja, nggak ada salahnya gitu kan. Tetapi ya harus dipikirin lagi back end-nya apa gitu. Tempat bermain kita jangan cuma cantik, tetapi bisa menghasilkan uang. Karena kalau kita coba mempercantik Instagram kita, tapi ternyata strategi di belakangnya nggak ada, ya babak belur juga, udah 5 bulan, 6 bulan, nggak ada hasil, akhirnya nyerah, akhirnya bilang ini nggak bagus, akhirnya kayak gitulah. Gitu. Jadi kalau ada yang jual follower janjiinnya tidak akan kurang, itu curiganya bot gitu ya? Curiganya bot. Berarti kita harus hati-hati sama selebgram ya. Karena selebgram juga followernya beli masalahnya. Iya. Kalau mereka beli kan kita ngezong. Iya, harus lihat-lihat. Nah, biasanya lihat interaksinya. Kalau misalnya dia selebgram, minimal interaksi dia 3-5% engagement-nya ya. Jadi misalnya dia akunnya 100.000, ya, yang komen di dia minimal 3.000. Yang like postingan dia minimal 3.000. Itu baru oke. Gitu. Kalau dia 100.000, yang like 10, curiga deh.
gadungan. Iya, kayak gitu. Oke, ada lagi? Tapi sekarang kayaknya lebih senang orang mikro influencer karena ya dari teman-teman saya tuh yang tadinya di private misalnya atau masih stay di private ini Instagramnya misalnya karena dia tahu teman-temannya siapa sehingga kalau dia jualan apapun dia temennya yang beli dan ya, jadi kolamnya tuh udah engagementnya udah 70% ke atas kali ya. Cuma 400 followernya, tapi yang beli 300. Wah, nah, ya, itu bisa juga. Apa juga yang beli 300. Makanya sebenarnya tergantung ke strategi. Tergantung strategi. Apakah kita mementingkan follower atau kita mementingkan transaksi? Kalau pengen gitu. Fokusnya transaksi, apa yang harus kita pelajari, Pak? Kalau memang kita fokusnya transaksi adalah ya kita pelajari ya cara penawarannya, copywriting-nya, ya kan, terus promosinya, funnel-nya. Oh iya iya. Jadi kita nggak fokus sama follower gitu. Jadi walaupun kita cuma punya 100 ya kalau bisa lebih dari 50%-nya beli gitu loh. Tapi IG kita kesannya cuma 100, 200 gitu. Nah, yang digital marketing is fun ini juga saya fokusnya seperti itu, mau berapapun terserah, tapi ini memang yang follow adalah orang-orang yang memang mau belajar digital marketing. Gitu. Seperti itu. Kalau secara personal, kan kita harus self branding. Ya. Juga ngomong di mana-mana gitu kan. Nah itu memang tetap perlu ya kalau misalnya kita jadi web developer atau apa going event ya. Atau sebenarnya perlu nggak perlu. Sebenarnya perlu nggak perlu gitu. Tetapi sebenarnya dengan kita menjadi public speaker, kita mendapatkan privilege. Kita mendapatkan exposure yang lebih besar. Gitu. Tapi ada nggak pengusaha yang sukses nggak jadi public speaker? Banyak. Gitu loh. Nah, sebenarnya strategi branding itu ada 3. Pertama ada product branding, kedua adalah business branding, yang ketiga adalah personal branding. Nggak harus personal branding kok, masih ada business branding, masih ada product branding. Kayak gitu. Jadi kembali lagi, kita mau pakai strateginya seperti apa? Apakah si ownernya ini juga pengen tampil atau enggak nih? Kalau pengen tampil ya udah, mau nggak mau harus personal branding dong. Gitu. Gitu loh. Nggak harus. Tapi nggak harus. Ya. Gitu. Contoh aja misalnya, kan kayak siapa? CT kan juga nggak sering-sering tampil public speaking. Gitu. Terus siapa lagi misalnya? Kayak Sandiaga Uno kan waktu belum mau jadi calon kan nggak jarang-jarang tampil, paling buat UMKM aja dia tampil. Gitu. Nah, jadi kayak gitu, tergantung kebutuhan lah. Tapi memang kalau ketika kita menjadi pembicara publik, exposure-nya lebih besar, lebih cepat dikenal orang, kayak gitu. Gitu sih. Oke. Betul. Ya kalau bisa sih jadi pembicara publik lebih bagus. Tapi nggak wajib. Gitu. Kalau nggak bisa ke produk branding langsung geber ads gitu. Ya kalau nggak bisa di produk brandingnya digeber, sehingga orang cari produknya, gitu kan? Seperti itu. Kalau ditanya siapa ownernya Nike, tahu nggak? Nggak. Nggak tahu, karena apa yang digeber adalah produknya. Iya benar. Gitu. Siapa ownernya Samsung, tahu nggak? Nggak tahu, ya kan? Beda Apple. Kalau Apple kan tahu Steve Jobs, karena Steve Jobs-nya tampil. Gitu. Karena dia
ribu. Oke, ada lagi? Kalau enggak, mungkin izin nih, sakit mata udah mulai. Udah sejam lebih. Iya. Sejam lebih 11 menit. Mataku dari tadi udah mulai sakit. Kemarin bilang, ya malam banget. Maafkan. Iya. Udah 9:30 ternyata ya. Iya. Emang sampai jam 10 kan Mbak? Iya. Mbak Heni lupa ya. Aku laptopan dari pagi. Iya, gara-gara sering zooman seperti ini, jadi mata kadang sering sakit. Iya betul Pak. Gitu. Ini dari tadi udah kecep-kecep nih matanya nih. Mas Immanuel ada yang mau disampaikan? Ayo, kalau masih ada yang mau ditanya, saya ladenin sampai jam 10. Tapi kalau memang sudah tidak ada, Iya. Ya. Yes. Bu Juni, silakan Bu. Ditulis saja Bu. Iya ditulis. Hanya bisa memantau. Masih saya pantau. Iya. Thank you Bu Juni ya. Senang loh bisa sharing-sharing ke teman-teman. Kenapa? Ya bisa sharing-sharing ke teman-teman. Oke. Ini kayaknya udah adem ayem semua, nggak ada yang tanya-tanya. Udah kriip-kriip Pak. Wes Mbak, ayo mandek Mbak. Tadi apa? bit.ly digital marketing apa? Kartu DMIF. Oh, di Instagramnya aja kan? Udah. Enggak, di Instagram itu saya nggak tampil. Di Instagram itu saya nggak tampilin link, saya nggak jualan, benar-benar nggak jualan. Oh iya sih benar. ly kartu DMIF. Tuh, saya taruh di chat. Oke. Tapi nggak hidup ya ininya. Pak, ini bukan Facebook. Saya dikasih HTTP. Di copy aja. Dia pakai www nggak sih? Nah, mau apa? Mau cerita dikit waktu main sama Mas Juanda. Nah, itu jadi dibikinnya ada setengah apa Mas? Permainan sama full gitu ya. Nah, terus jadi setiap itu semua di kartu-kartunya itu ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, sama apa lagi Mas? Nah, terus nih saya kasih filosofinya nih. Maksudnya nih kita jadi terbiasa nggak cuma kenal, nggak cuma dibaca, misalnya kita kan biasanya e-book digital marketing bacanya berapa ratus halaman. Nah, ini jadi ikut mengalami terus ngerti. Terus satu lagi ketika pas kartunya udah habis semua, terus harus dikocok. Nah, dikocok itu menggambarkan bahwa algoritmanya berubah-ubah gitu ya. Nah, itu ada filosofinya. Filosofinya bisa dilihat di YouTube-nya nih. Oh. Itu udah ada keterangannya. Di Instagram-nya juga ada kan filosofinya. Lihat aja di Instagram-nya, ada filosofinya kok. Filosofi bermain kartu DMIF. Sama dan satu-satunya komunitas belajar digital marketing dengan cara yang menyenangkan. Memadukan belajar online dengan permainan offline. Siapa yang mau main? Kita main ya, nanti kalau mau main nanti kita bisa main bareng-bareng. Kita iniin di mana, kumpul di mana. Mau main gimana online? Maksimal offline sih itu. Terus kita mau mantau.
Ya, Mbak beli dulu. Kan bisa beli online kan. Terus Surabaya Mbak yang iniin. Surabaya ada teman saya sih. Ini sebenarnya permainannya saya di rumah saja, zona hitam. Zona hitam. Oh, Jakarta juga sudah zona hitam. Sejak Februari saya at home. Ya. Saya sudah dahulukan. Intinya belajar digital marketing itu memang buat semua, nggak cuma buat yang punya produk. Nah, kalau tadi siapa yang tanya ya? Bagaimana dengan produk otomotif atau apa ya tadi? Oh, asuransi. Nah, justru salesnya atau ininya itu yang harus bukan karena dia pinter menyampaikan apa pinter apa, pinter ilmunya, tapi pinter jualannya. Belajar jualannya. Halo, Kor, mau nanya. Yes. Mau nanya bedanya landing page dengan website dan fungsinya buat apa ya masing-masing menurut Om Juanda? Landing page dan website. Kalau website itu sebenarnya full fiturnya dari landing page. Jadi landing page itu adalah sebuah halaman ya. Kalau ingat kalau landing page itu adalah sebuah halaman yang bertujuan untuk bisa bertujuan untuk sales, bisa bertujuan untuk leads, bisa bertujuan untuk macam-macam gitu loh. Poinnya adalah kalau landing page itu cuma satu halaman. Tapi kalau misalnya website itu ya full fiturnya lah. Ada halaman menu ini, menu itu, halaman ini, halaman itu gitu. Nah, penggunaannya apa? Penggunaannya kalau website full itu biasanya sebagai sumber informasi aja. Tapi kalau landing page sesuai dengan tujuan. Jadi kalau misalnya memang dia untuk jualan, ya satu halaman itu jualan terus tuh isinya tuh. Kalau tujuannya untuk dapetin data, ya halaman itu khusus untuk membuat orang pengen masukin data kayak gitu. Seperti itu sih. Oke. Terima kasih. Kasih. Jadi kalau misalnya ada silakan. Kalau mau nanya jangan malu-malu ya. Landing page-nya dibikin lagi sesuai dengan iklan. Pak Intan, Mas Zulfikar, silakan kalau mau nanya Mas Aris. Kalau di grup nggak boleh silent reader, kalau di sini nggak boleh silent. Ya, kembali lagi. Ya, betul. Terima kasih. Pertama, yang tadi saya bilang, silent reader. Oke? Mau ikut di grup, mau ikut di seminar, jangan jadi silent reader. Kenapa? Karena kalau Anda mau dekat dengan pembicaranya, Anda harus aware pembicaranya terhadap Anda. Apalagi kalau Anda bisa kasih pertanyaan yang menusuk ataupun yang bisa nyusahin pembicaranya, akan diingat terus-terusan itu orangnya. Kayak gitu. Tapi kalau cuma diem doang, terus selesai, udah bye-bye, ya udah Anda nggak akan diingat orangnya gitu. Gimana caranya buat stand out kalau di event atau acara gitu ya? Duduk di depan. Iya. Duduk di depan, dilihat pembicaranya, terus kenalan sama pembicaranya. Lumayan bisa pansos. Iyalah. Orangnya lihat, kita lihat matanya. Iya. Pokoknya intinya adalah jangan jaim. Pak, boleh nanya dong? Ya, jaim. Yes. Ini ada yang nanya tuh. Kita mau berbicara Pak Juanda, boleh nanya dong? Yes, Pak Immanuel. Ya, cuma nanya, Yes. kalau saling follow sesama member, baik itu untuk IG maupun sosmed yang lain, apakah itu bisa berdampak atau ada strategi yang lain gitu? Mohon maaf Mas Haris, kayaknya mikrofonnya masih nyala ya, jadi ada suara motor lewat bolak-balik. Oke. Terima kasih Pak Juanda. Ya. Yes. Jadi kalau saling follow ataupun saling promo itu is okay lah, fine-fine aja gitu ya. Nggak masalah juga seperti itu.
Nah, tetapi kalau misalnya kita berbicara tentang Instagram, itu kalau saya bilangnya ini adalah 99 of kindness. Jadi lebih baik kita menggunakan strategi namanya 99 of kindness. 99 of kindness itu adalah membagikan kebahagiaan kepada 99 orang setiap hari. Gimana caranya? Semudah like, comment, dan share. Oke? Jadi setiap hari Anda like, comment, ataupun share 99 orang. Karena ketika kita ingin menaikkan follower, kita bermain dengan angka sebenarnya. Harapannya apa? Harapannya adalah kalau kita sehari like-in ataupun komenin 99 orang, dalam waktu 30 hari kan 3.000 orang. Oke? Dalam 3.000 orang, taruhlah 10% akan follow akun Anda. Maka akan ada 300 orang yang akan follow Anda, seperti itu. Itu adalah 99 of kindness. Tetapi, ya, Anda kan nggak bisa agresif, dalam artian Anda komenin 99 orang dalam satu waktu, itu nggak bisa. Nah, Anda bagi, misalnya per jam itu 20 sampai 30 aja. Jadi Anda lakukan dalam waktu ya 4 jam ataupun 3 jam. Jadi dalam waktu 10 menit Anda komen 20 orang, ya. Habis itu stop 1 jam. Kemudian 20 menit lagi Anda komenin lagi 20 orang, terus stop. Terus 20 menit lagi Anda komenin 20 orang, terus stop. Nah, jadi kayak begitu. Jangan terlalu agresif. Seperti itu. Oh, jadi prefer untuk gitu like, sih, komen Pak, ketimbang untuk saling follow gitu ya maksudnya? Ya, betul. Betul. Dan kita benar-benar tulus untuk membagikan senyum kepada mereka tanpa mengharapkan akan di-follow balik. Oke. Siap. Seperti itu. Makasih Pak Juanda. Jangan sampai nge-DM fallback dong kakak gitu ya. Harus tulus lagu nyanyi. Pak Juanda ada di TikTok juga nggak? Nggak, saya nggak main TikTok. Nggak, belum sesuai dengan nggak tertarik sih sebenarnya. Tertarik. Ya. Mau nanya apa tuh tadi ya? Belum ada satu testimoni yang membuktikan bahwa dengan TikTok penjualannya meningkat. Tapi dengan TikTok followernya nambah banyak ya, tapi penjualannya meningkat belum ada. Betul. Kayak gitu. Ada TikTok bisnis yang langsung. Ya, sekarang TikToknya aja ngiklannya di Facebook sama di Instagram. Terus gimana dong? Ya. Coba ada nggak Masti yang bilang dengan dia memain TikTok langsung banyak order? Belum pernah dengar sih. Gitu. Yang ada dia bikin konten di TikTok, hasil dari kontennya itu ditaruh di Instagram, nah orang belinya dari yang Instagram itu. Ya, jadi belum ada studi kasus yang menyebutkan bahwa TikTok meningkatkan penjualan. Gitu. Tapi kan lanjut, siapa lagi yang mau bertanya? Sekarang kan bisa di repost dari TikTok, di upload di IG. Ya. Kesimpulan Mas. Gitu. Kesimpulan? Oh, oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah, teman-teman, pertama, yang namanya digital marketing itu pertama adalah dia selalu berubah. Oke? Dia selalu berubah. Yang tadinya bla 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 ya, yang tadinya A sekarang B, yang tadi algoritmanya begini terus jadi begitu, ya kan? Nah, kita harus adaptif terhadap perubahan.
Ya, tetapi bukan berarti kita juga kayak sekarang TikTok lagi rame, kita ikut TikTok semua dan segala macam. Kita bisa wait and see kok sebenarnya. Oke, kita bisa wait and see. Kita lihat apakah kita akan telat. Jangan pernah takut telat untuk memulai, ya. Karena market di dunia digital itu luas banget, ya. Jadi nggak usah takut untuk memulai. Harus dicoba dari sekarang. Kenapa? Karena ketika Anda mau sukses, itu adalah buah dari usaha Anda 5 tahun yang lalu sebenarnya. Ya. Jadi Anda lakukan sekarang, Anda jangan berharap bahwa Anda akan panen sekarang. Anda akan panennya itu 5 tahun ke depan. Gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau Anda tidak mulai sekarang, maka 5 tahun ke depan Anda tidak akan pernah panen. Nah, jadi poinnya adalah mulai sekarang, ya. Anda kalau misalnya sekarang lagi ada dalam kondisi dirumahkan atau kalau Anda lagi dalam kondisi work from home, ya kan? Anda harus cari alternatif penghasilan Anda, ya, karena nggak akan ada orang yang bayarin tagihan Anda. Seperti itu, ya. Nah, dari saya segitu aja, saya balikin ke Mbak Iva. Terima kasih Mas Joni, terima kasih teman-teman. Ingat, jadi apapun yang kondisi yang terjadi harus baru belajar yang macam-macam dan beli kartu digital marketing is fun, karena emang benar fun. Saya senang banget waktu itu dan kita bisa belajar banyak. Dan saya pun ngerasa yang belum ngerti apa digital marketing atau sosial media itu apa, dan yang ngerti pun masih fun, apalagi yang belum. Terima kasih teman-teman. Ini akan direkam dan dipost insya Allah besok atau lusa ya Mas Immanuel di YouTube Remote Hub Indonesia. Mbak Iva. Silakan subscribe dan follow. Mbak Iva. Lalu yang belum masuk ya. Itu tadi Mas Haris ada yang mau disampaikan. Yang belum masuk ke grup, ya Mas Immanuel. Maaf, tadi Mas Haris itu lagi mau komen tentang TikTok yang di repost. Sorry Mas Haris, tadi saya sempat matikan speakernya karena mic-nya karena background Anda cukup keras gitu. Monggo Mas Haris. Mas Haris. Mas Haris. Ya, kenapa ya? Tadi Mas Haris mau nanya, halo ya, menyampaikan statement bahwa itu postingan TikTok bisa direpost itu, monggo silakan itu. Mumpung belum ditutup sama Mbak Iva. Audionya. Ya audionya jelek nih. Ya. Mas Haris tadi ada mau sampaikan statement yang menunjang pernyataan Anda. Oh, udah cukup Pak, udah cukup. TikTok itu bisa di-repost ulang itu. Oh enggak, udah ya. Oke. Terima kasih. Monggo Mbak Iva saya kembalikan. Sekali lagi terima kasih Pak Juanda buat waktunya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang lain. Monggo Mbak Iva, saya lanjut standby. Ya, mungkin Mbak Iva lagi di kamar kecil. Oke. Pak Juanda. Mbak Iva. Terima kasih Pak Juanda. Yes. Saya. Oke, kalau gitu teman-teman. Yes. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Pak Haris, ya, teman-teman yang lain. Thank you atas waktunya. Ya. Terima kasih Pak Juanda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Baik. Terima kasih buat waktunya sekali lagi. Siap. Oke. Ya, thank you semua ya. Sampai ketemu yang mau gabung di grup nanti bisa chatting ke Mbak Iva atau ke saya untuk grup WhatsApp remote, nanti akan kita arahkan, bisa hubungin saya atau Mbak Iva. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Juanda. Selamat malam.
God bless you all. Izin pamit undur diri. Bye. Selamat malam. Malam.